Kata anak saya, like itu tanda kita udah tonton. Yuk tandai yang udah ditonton dengan di like dan komentar ya, hehehe. 1476. Damar pun terkejut saat mendengarnya. Apa orang itu benar-benar menyadarinya? Namun, tidak ada gerak-gerik mencurigakan yang Damar tunjukkan. Tidak ada perubahan di raut wajahnya. Aku tidak tahu dengan apa yang kamu maksud. Ucap Damar nampak tenang. Sejak tadi aku sudah memperhatikan kalian. Aku tahu ada sedikit perubahan di tatapan mata kalian. Aku tidak akan salah melihatnya. Sahut orang itu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Selain itu, jangan ikuti kami lagi. Di pasar malam ini tidak ada aturan yang berlaku. Siapapun boleh menyerang siapa saja yang diinginkan. Jadi, jangan salahkan jika aku menyerangmu tanpa sungkan. Kata Damar kemudian. Hehe, tidak masalah jika kalian tidak mengakuinya. Sahut orang itu nampak acuh. Kalau dilihat dari gerak-gerik kalian, kalian pasti berniat untuk ikut acara pelelangan tenang informasi rahasia Blade Berserker bukan? Dengan energi kultivasi Undying Flame seperti kalian, jangan harap bisa masuk ke dalam sana. Kita mau kemanapun tidak ada hubungannya denganmu. Jawab Damar masih nampak tenang. Sekali lagi aku peringatkan padamu, jangan ikuti kami lagi. Selesai mengatakan, Damar dan Lilia pun melangkahkan kaki menuju puncak gunung. Setelah mereka berdua pergi, orang yang berada di belakang mereka pun mengeluarkan senyuman licik di wajahnya. Semakin mendekati lokasi, jumlah orang yang hadir semakin membludak, suara orang pun terdengar di mana-mana. Ada yang membeli barang, menjual barang serta tawar-menawar. Sebagai rasa antusiasmenya terhadap acara pelelangan ini, Damar pun turut membeli sebuah barang yang dirasa unik baginya. Setelah memakan waktu hampir 1 jam lamanya, barulah mereka berdua tiba di puncak gunung. Di puncak gunung, tidak sedikit orang yang sedang melakukan antrean untuk masuk ke dalam. Di waktu yang bersamaan pula nampak beberapa orang berjubah hitam sedang bertugas mengamankan jalannya acara. Meski sudah sampai di lokasi, Damar tidak buru-buru ingin langsung masuk ke dalam. Dia terlihat memperhatikan sekeliling. Orang-orang yang masuk rata-rata membawa beberapa kotak ukuran besar. Jika sesuai dengan asumsi mereka berdua, isi kotak-kotak tersebut merupakan energi stone. Namun, ada sebuah pemandangan yang mengejutkan bagi Damar. Ternyata benar, tidak ada satu orang pun ahli bela diri dengan kultivasi Undying Flame yang diizinkan masuk. Yang diperbolehkan hanyalah mereka-mereka yang setidaknya memiliki energi kultivasi setingkat Eternal Undying Flame. Damar dan Lilia pun saling menatap satu sama lain. Mereka berdua pun mundur menjauh. Saat tidak ada yang memperhatikan, mereka pun mengubah energi kultivasi dalam tubuh menjadi setingkat Eternal Undying Flame. Barulah setelah itu mereka berdua kembali mendekati pintu masuk. Saat memasuki pintu, baik Damar maupun Lilia menyadari jika ahli bela diri dengan energi kultivasi Undying Flame dihentikan begitu saja oleh penjaga pintu masuk. Mereka dilarang masuk ke dalam. Namun, saat tiba giliran mereka masuk ke dalam, para penjaga pintu menggunakan aura masing-masing untuk melakukan screening terhadap energi kultivasi yang Damar dan Lilia miliki. Sontak saja, tidak ada satupun penjaga yang menghentikan mereka berdua. Keduanya pun berhasil masuk tanpa kendala. Ada sebuah tempat berbentuk bujur sangkar di puncak gunung, sangat datar dan rata. Agaknya tempat itu dibuat khusus untuk acara lelang malam ini. Orang-orang yang ada di sana pun rata-rata memiliki energi kultivasi di atas Eternal Undying Flame. Semakin masuk ke dalam, masih saja terlihat sebuah tempat yang mirip seperti kios. Pemilik kios itu pun rata-rata memiliki tingkat kultivasi Eternal Undying Flame. Jumlah ahli bela diri yang ada di dalam tidak terlalu banyak. Jika ditambah dengan para pemilik kios, mungkin di total bisa mencapai ratusan orang. Dan di perjalanan terakhir, nampak sebuah ruang terbuka dengan meja dan kursi yang sudah ditata sedemikian rupa. Agaknya, tempat ini yang nantinya akan dijadikan tempat pelelangan. Kembali lagi membahas syarat masuk ke dalam acara pelelangan. Sebagai tempat yang memiliki peradaban yang sangat maju, cukup mudah bagi siapa saja untuk mencapai tingkat kultivasi Undying Flame. Namun dengan syarat harus mau berlatih dengan keras. Begitu halnya dengan Eternal Undying Flame. Oleh sebab itu, Damar dan Lilia merasa tidak masuk akal jika harus ada syarat minimal seperti itu. Mereka berdua tidak buru-buru masuk ke dalam mencari tempat duduk. Mereka berdua justru memilih untuk berjalan santai mengamati sekeliling. Acara lelang pun akan dimulai sekitar pukul 11 malam nanti.
Orang-orang pun masih banyak yang melakukan tawar-menawar di kios-kios yang ada. Setelah waktu menunjukkan tepat jam 22.45, barulah banyak orang yang mulai masuk ke dalam untuk mencari lokasi yang pas untuk mengikuti acara lelang. Terjadi pembeludakan orang di detik-detik dimulainya acara. Dari yang tadinya hanya berjumlah ratusan, kini berubah menjadi ribuan dalam waktu yang singkat. Jumlah itu saja hanya terhitung dari orang-orang yang diperbolehkan masuk ke dalam tempat acara lelang. Jadi, bisa dikatakan, jumlah ahli bela diri dengan energi kultivasi Eternal Undying Flame sangat banyak di kota Yara. Ini adalah hasil seleksi genetik yang pernah ada. Dan ini merupakan ibu kota Big Jade yang sebenarnya. Pemilik-pemilik kios pun memilih untuk menutup kiosnya dan mendekat ke arah tempat acara lelang. Aturan yang ada di acara lelang kali ini sangatlah mudah. Suara teriakan yang keras akan membuat siapa saja bisa ikut melelang sebuah barang. Dengan catatan harga yang ditawarkan sedikitnya harus di atas harga terendah yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara. Damar dan Lilia pun telah memilih tempat yang mereka anggap cocok untuk mengikuti acara lelang. Tidak berselang lama, muncul seorang bertopeng berjalan perlahan menaiki panggung yang sudah disediakan. Begitu melihat kehadiran orang itu, Damar dan seluruh yang hadir di situ nampak terkejut bukan main. Orang itu memiliki energi kultivasi tingkat Uncomon level. Tingkat energi kultivasi Uncomon level memang sangat mengejutkan di Big Jade ini. Ahli bela diri yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu sangatlah sedikit. Dengan memiliki satu orang saja ahli bela diri setingkat Uncomon level, kerajaan manapun akan berhak masuk ke dalam 10 kerajaan menjadi ahli terkuat yang pernah ada. Sebagai contoh, kerajaan Palet yang pada kenyataannya hanya Satya saja yang memiliki energi kultivasi Uncomon level. Di kerajaan Jiglan sekarang pun, hanya ada Hammer saja yang memiliki energi kultivasi Uncomon level. Apa mungkin orang itu Hammer? Ucap Damar dengan memikirkan berbagai kemungkinan. Lilia pun menggelengkan kepalanya, seharusnya bukan dia. Orang tersebut mengenakan jubah. Selain tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena memakai topeng, jubah tersebut juga membuat Damar dan Lilia tidak bisa memastikan orang itu Hammer atau bukan. Kerajaan yang ada di Big Jade biasanya dibuat berdasarkan jenis suku tertentu. Kerajaan Jiglan yang Hammer pimpin merupakan suku yang orangnya bertubuh besar. Tubuh mereka tinggi, ukuran tangan dan kaki pun jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia lainnya. Tinggi orang normal di galaksi ini mencapai sekitar 2 meter. Sedangkan orang yang berada di atas panggung memang terlihat begitu tinggi. Hanya saja, tidak bisa memastikan apa benar dia memang cukup tinggi. Karena jubah yang dia pakai menutupi keadaan tubuh sebenarnya. Itu saja sulit untuk dipastikan, apalagi identitasnya. Lebih baik jangan pikirkan hal itu terlebih dulu. Jika bisa mendapatkan informasi mengenai mata iblis, cepat atau lambat kita akan tahu, ucap Damar. Apa energi stone yang kita bawa cukup? Entahlah, jawab Lilia. Masalahnya adalah kita tidak tahu ada berapa orang yang sangat menginginkan hal itu. Energi stone yang kita bawa setidaknya mencapai 100.000 energi stone. Lagi pula, jika dilihat dengan saksama, transaksi kali ini tidak bisa menggunakan transaksi online. Sebagai dunia dengan peradaban yang sangat maju, transaksi online sudah hadir sejak lama. Hanya saja, transaksi online pasti menggunakan nama asli yang pada akhirnya akan membongkar identitas aslinya. Oleh sebab itu, acara lelang di tempat ini hanya bisa menggunakan sistem pembayaran tunai. Sedangkan energi stone tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan karena sebab itu juga, di black market ini banyak yang memilih transaksi barter, barang dengan barang. Mengenai informasi yang Damar inginkan, setidaknya memiliki harga 100.000 energi stone berdasarkan prediksi mereka berdua saat itu. Jika ada kesempatan, mereka pasti bisa mendapatkannya. Bagaimanapun juga, hanya sebatas informasi saja yang mereka inginkan, itu pun belum jelas juga mengenai kebenarannya. Dan sebenarnya, energi stone yang mereka punya pun tidak sebanyak itu. Sebelum berangkat, mereka telah meminjam beberapa pada Gary. Warga lokal Big Jade sebenarnya hidup dalam kondisi yang sangat makmur. Ahli bela diri tingkat Undying Flame saja memiliki pendapatan rata-rata sebesar 10.000 energi stone. Jika benar-benar tidak bisa, Damar nampak merenung sambil memegang pinggangnya. Kita tukar saja belati ini sebagai tambahan. Bersambung, 1477. Damar memiliki belati di tubuhnya yang pernah mereka dapatkan saat berada di Pulau Milos Eternal Planet. Meski kemana-mana selalu dia bawa,
tapi belati tersebut jarang sekali digunakannya. Jika dilihat dari bentuk dan bahannya, belati ini memiliki harga yang cukup fantastis. Oke, sahut Lilia sembari mengangguk. Kita lihat saja bagaimana keadaannya. Aku harap sih, 100.000 energi stone yang kita punya ini cukup untuk mendapatkan informasi itu. Kalian, ternyata sengaja menyembunyikan kekuatan kalian. Tepat pada saat ini, suara wanita kembali terdengar di telinga mereka berdua. Area pelelangan sangat luas, sebagian besar orang yang ikut ke dalam acara lelang pasti akan memilih menjauh dari kawanan yang tidak dikenalnya. Mereka cenderung akan berkumpul dengan rombongan mereka sendiri. Alis Damar pun tergerak saat mendengar suara wanita itu. Dia pun berbalik dan menoleh ke arah belakang. Benar saja, orang itu adalah orang yang barusan mereka temui tadi, orang yang berpura-pura menjadi seorang pria. Topeng yang digunakannya pun sangat aneh, bergambar monster yang mengerikan. Kamu, sengaja ikutin kita, ingin berniat buruk pada kita, ucap Damar sembari mengangkat alisnya. Di saat yang bersamaan, Damar juga merasa terkejut di hatinya. Sebelumnya, orang ini juga sengaja menyembunyikan energi kultivasinya sehingga setara dengan Undying Flame. Tidak perlu diragukan lagi, orang ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, cara menyembunyikan energi kultivasinya pun juga cukup unik. Sebuah pertemuan merupakan takdir, sahut orang itu tertawa terkekeh. Jika aku tidak salah, kalian kesini pasti untuk mencari informasi mengenai Blade Berserker bukan? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tanya Damar dengan menyipitkan matanya. Bukan apa-apa, ucap orang itu tersenyum licik. Aku hanya penasaran sebenarnya siapa kalian ini. Kalian mengerti bukan dengan tulisan Blade Berserker? Apa kalian berasal dari planet yang sama dengan tetua Blade Berserker? Bagaimana cara kalian masuk ke dalam Big Jade? Oh, kalau tidak salah sebelumnya ada orang luar yang masuk ke planet Skyred yang menjadi buronan. Saat membicarakan hal itu, mata orang itu pun tergerak dan menatap Damar. Jangan-jangan buronan itu kalian ya? Ada sedikit senyuman di raut wajah orang itu. Kerutan di dahi Damar semakin menebal. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin membuat masalah. Dia pun menatap orang itu dengan tenang. Apapun yang aku lakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Aku ingatkan sekali lagi, jangan membuat gara-gara denganku, ucap Damar penuh keseriusan. Hehe, tawa seorang wanita pun kembali terdengar dari mulut orang itu. Tidak perlu seperti itu, santai saja, bagaimanapun, aku adalah fans berat Blade Berserker. Lagi pula, aku hanya ingin berkenalan saja, tidak lebih. Tidak tertarik, ucap Damar ketus. Mata orang itu pun berkedip, lantas dia pun pergi menjauh. Entah kenapa Damar merasa ada yang tidak beres dengan orang itu. Hanya saja, dia tidak berpikir terlalu jauh. Cukup menatapnya dalam-dalam dan pergi mendekat ke arah tempat acara lelang. Acara lelang pun secara resmi telah dimulai. Sebagian besar barang yang dilelang adalah jenis-jenis pelatihan, senjata dan semacamnya. Transaksi yang dilakukan pun sebagian besar menggunakan barter, membeli barang dengan barang. Misalnya, ada orang yang ingin melelang barangnya, maka pihak penyelenggara lelang pun bertanggung jawab untuk memastikan keaslian dan mematok harga. Tentu saja, harga yang digunakan berdasarkan jumlah energi stone. Dengan begitu, tidak ada yang bisa bermain-main dengan keaslian dan harga suatu barang tertentu. Tepat pada saat ini, terdengar suara lembut seorang wanita dari atas panggung. Item selanjutnya yang akan dilelang adalah 3 item utama di tempat lelang ini. Dari ketiga barang itu, salah satunya tentu saja adalah tulisan tangan Blade Berserker. Orang itu pun mengeluarkan senyum penuh makna di wajahnya. Oke, kita mulai saja. Item utama kali ini adalah tulisan tangan Blade Berserker, dengan harga dasar 100.000 energi stone. Damar dan Lilia pun tercengang saat mendengarnya. Mereka, jika di total hanya membawa setidaknya 100.000 energi stone. Meski belati yang ada di tangannya memiliki harga yang cukup lumayan, tapi setelah melihat harga lelang dari senjata yang sejenis, harga maksimal pun hanya bisa mencapai 500.000 energi stone saja. Sedangkan harga dasar yang dipatok sebesar 100.000 energi stone, harga segitu hanya untuk tulisan tangan Blade Berserker saja. Apa sebanding? Mungkin kamu masih belum tahu ya. Tepat pada saat ini, suara wanita kembali terdengar di telinga Damar dan Lilia. Entah sejak kapan dia sudah berada di samping keduanya. Dalang di balik layar Black Market di kota Yara ini adalah salah satu sumber yang terpercaya. Jadi,
Semua informasi mengenai tulisan tangan Blade Berserker ini 99% besar kemungkinan asli, kalian tidak perlu khawatir tertipu. Damar pun tercengang, tidak bisa dipungkiri memang, begitu harga dasar dipatok, banyak orang yang sudah mulai menawar benda itu. Pengaruh besar Blade Berserker di Big Jade masih ada hingga detik ini, meski sudah ribuan tahun berlalu. Bahkan, ada banyak fans berat dan penganut alirannya. Dan itu sebabnya, harga yang ditawarkan semakin lama semakin merangkak naik. Tak berselang lama, harga telah mencapai batas luar kewajaran. Jauh melampaui ekspektasi Damar. Faktanya, jika membahas soal Energy Stone, Damar dan yang lainnya tentu saja tidak kekurangan apapun. Setelah berhasil menaklukkan Eternal Planet, merekalah yang menguasai semua sumber energi yang ada. Hanya saja, Damar dan yang lainnya sama sekali tidak mempedulikannya. Itu juga yang menjadi penyebab mereka tidak membawa begitu banyak Energy Stone. Hanya dalam waktu sekejap, tulisan tangan Blade Berserker sudah mencapai harga 2 juta Energy Stone. Kerutan di dahi Damar pun semakin menebal, dia pun menggelengkan kepalanya, sepertinya kita akan pulang dengan tangan kosong. 3 juta Energy Stone, tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan seorang wanita menggunakan topeng aneh dari arah tempat Damar berdiri. Hafov. Tidak salah lagi, dia adalah orang yang ditemui Damar barusan, orang yang menggunakan suara wanita dalam berbicara. Tidak tanggung-tanggung, orang itu langsung menambah harga 1 juta di atasnya. Angka sebesar ini tentu saja membuat orang-orang di sekitar terdiam. Bagaimanapun, harga fantastis itu hanya untuk tulisan tangan Blade Berserker. Sungguh tidak masuk akal bukan? Gila, selang beberapa saat, nampak beberapa orang petugas lelang yang mendekati orang itu. Orang itu pun mengeluarkan satu buah benda. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas lelang pun mengangguk dan pemenang sudah bisa dipastikan. Setelah orang itu menambah harga 1 juta di atasnya, tidak ada satu orang pun yang berani menawar kembali. Otomatis orang itulah yang berhak mendapatkan tulisan tangan Blade Berserker. Segera saja, petugas lelang di atas panggung pun berjalan menuju arah orang itu dengan membawa sebuah benda. Karena tidak jauh dari tempat Damar berdiri, Damar pun bisa melihat dengan jelas apa benda yang diserahkan pada orang itu. Tidak salah lagi, benda itu semacam memori penyimpanan yang bisa menyimpan dokumen dan beberapa informasi. Orang itu pun tersenyum dengan puasnya. Ada sedikit kebanggaan mengalir di matanya. Tak lupa, dia melirik ke arah Damar baru kemudian menyimpan tulisan tangan itu. Tidak masalah, tepat pada saat ini, Lilian nampak tersenyum. Yani dan yang lainnya juga pergi mencari benda itu. Selama ada Yani, seharusnya kita akan mendapatkan informasi yang tidak sedikit. Damar mengangguk tidak begitu memikirkan masalah yang terjadi sekarang ini. Namun, raut wajah Damar tiba-tiba berubah saat menyadari orang itu tampaknya sedang mendekat ke arahnya. Kalian mau tulisan tangan Blade Berserker ini? Tanya orang itu dengan sedikit tersenyum. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Damar sambil menatap orang itu. Aku tahu kamu bisa mengerti dengan arti tulisan tangan Blade Berserker ini. Berhubung aku adalah fans berat dan penganut paham tetua Blade Berserker, jadi sangat mudah. Aku bisa mengcopy dokumen ini dan memberikannya pada kalian. Tapi, kalian harus memberitahuku apa arti dari tulisan tangan Blade Berserker yang aku pegang sekarang ini. Ucapnya, aku mengerti kok, identitas orang yang berasal dari planet yang sama dengan Blade Berserker pasti akan menarik perhatian orang banyak jika diekspos. Tapi, ini kan pasar malam, ini black market, setelah pergi dari sini, kita juga tidak akan mengenal siapapun di sini. Imbuhnya, jika kalian mau, kita bisa segera turun ke bawah dan mencari tempat yang sepi untuk berbisnis. Boleh, kami setuju, sahut Lilia sambil menarik Damar mendekat. Lilia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tatapan mata orang itu pun terlihat sangat bahagia. Oke, kalau begitu kita lekas turun. Angguknya begitu bahagia. Saat ketiganya bersiap untuk pergi dari lokasi, tepat pada saat ini terdengar suara pembawa acara dari atas panggung yang kembali melelang sebuah barang. Bersambung, 1478. Baiklah, item selanjutnya yang akan kita lelang adalah sebuah gulungan peta. Dikatakan dalam legenda, salah satu dari 7 dewa, Dewa 5 Elemen lah yang pernah memiliki peta ini. Teriaknya, hah, sontak saja informasi tersebut membuat Damar bertiga mengerutkan keningnya. 7 dewa,
Saat pertama kali mendengar istilah 7 dewa, berdasarkan informasi yang Damar terima mereka tidak lebih hanyalah 7 orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dan saat itu, Damar mengira mereka hanyalah berada di tingkat kultivasi Uncomon level saja. Bisa dikatakan mereka adalah penguasa sebenarnya dari Big Jade. Tapi, setibanya di Big Jade, barulah dia menyadari apa yang dinamakan 7 dewa hanyalah sebuah legenda belaka, mitos yang diturunkan dari mulut ke mulut. Hanya saja, sebagian besar penduduk Big Jade mempercayai informasi itu. Harga dasar yang dipatok, 1 juta energi stone. Lagi-lagi terdengar suara wanita yang ada di atas panggung. Orang-orang yang ada di bawah pun sudah mulai nampak menggila. Mereka semua terlihat tidak curiga sedikit pun dan mulai menawar benda itu tanpa memikirkan asli atau palsu. Orang yang menawar sebagian besar adalah ahli bela diri dengan tingkat kultivasi yang setara dengan Immortal Undying Flame atau di atasnya. Mereka semua memiliki kedudukan yang tidak biasa di Big Jade ini. Tentunya mereka mempunyai energi stone yang tidak sedikit. Ini, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita, ucap Damar sambil menggelengkan kepala. Ayo kita pergi. Dia hanya terlihat terkejut karena ternyata ada benda seperti itu yang dilelang di tempat seperti ini. Orang yang menggunakan suara wanita itu pun tidak menaruh curiga sedikitpun. Oke, sahutnya sambil mengangguk. Saat ketiganya berjalan menuruni gunung, Damar mencoba mengobati rasa penasarannya pada orang itu. Kamu tidak tertarik dengan benda yang akan dilelang selanjutnya? Orang dengan suara wanita itu pun terlihat begitu tenang saat menjawab, asli atau tidaknya peta dewa 5 elemen itu tidak ada yang tahu. Selain itu, sebagai fans berat Blade Berserker, aku tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, dewa atau sejenisnya, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Mengenai benda terkahir yang akan dilelang, besar kemungkinan akan berhubungan dengan pemilik acara lelang ini. Dengan kata lain, pemenang benda lelang terakhir mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan pemilik acara lelang, ucap orang itu. Damar tertegun sejenak, dia tidak menyangka jika item lelang utama akan tidak semenarik itu. Kalian baru pertama kali datang ke acara lelang itu ya? Tanya orang itu ingin memastikan. Damar sama sekali tidak menyangkalnya. Di akhir acara, semua item yang akan dilelang memiliki bonus tambahan berkesempatan untuk bertemu dengan pemilik acara lelang, imbu orang itu. Damar pun menatap ke arah orang itu dengan tanda tanya besar di benaknya, apa setiap acara lelang akan seperti ini? Belum tentu, meski acara ini terlihat tidak jelas asal-usulnya, tapi sebenarnya banyak orang yang sudah menerka-nerka dalang di balik acara lelang ini. Jika bukan para petinggi kerajaan dan mereka para penjaga naga, pasti mereka para Uncomon level yang sedang bersembunyi. Memang sih, ada seseorang yang sangat misterius di kota Yara ini, tidak ada yang tahu siapa dia. Damar hanya terdiam dan tidak banyak bertanya. Selama perjalanan menuruni gunung, mereka bertiga tidak sengaja bertemu dengan orang yang sedang bertarung. Hanya saja, sebagian besar orang hanya menonton dengan acuh, tidak satu orang pun yang berniat untuk bergabung ataupun menghentikan mereka. Saat acara lelang, tepatnya seperti malam ini di tiap minggunya di Gunung Sirium, selalu terjadi pertarungan yang berakhir dengan pertumpahan darah. Seolah-olah wajib hukumnya, namun, setelah matahari terbit, semuanya nampak kembali normal seperti sedia kala. Damar dan Lilia juga sama, mereka berdua menonton dan berada tepat di tempat yang tidak begitu banyak orang berkerumun. Oke, kalian bisa memberitahuku apa yang tertulis di atasnya, ucap orang itu sambil menatap Damar. Damar pun nampak larut dalam pemikirannya. Tidak ada yang penting dari tulisan tangan Blade Berserker ini. Besar kemungkinan jika tulisan tangan ini hanyalah coret-coret Blade Berserker menumpahkan keluh kesahnya, tidak ada yang penting. Yang tertulis di atasnya hanyalah, aku ingin pulang ke planet asalku, tapi Daryl tidak mau memberikan titik koordinat planet asalku, sudah itu saja. Damar menyembunyikan kata yang paling penting, yaitu di bawah pengawasan dari seseorang. Setelah mendengar penjelasan Damar, orang itu pun terkejut. Persis seperti apa yang aku artikan. Kamu tidak membohongiku, ucap orang itu setelah tersadar. Hanya saja, terlintas sebuah kekecewaan dari dalam matanya. Sampai saat ini pun, dia selalu mengira jika tulisan tangan Blade Berserker berisi peninggalan Blade Berserker yang penting. Sekarang, giliranmu memberitahuku sekelumit mengenai tulisan tangan itu, ucap Damar kemudian. Orang itu pun nampak larut dalam pemikirannya. Setelah mengangguk, barulah dia mulai bercerita. Aku adalah fans berat Blade Berserker.
Blade Berserker adalah orang yang selalu berpegang teguh pada ucapannya dan selalu menepati janjinya. Begitupun denganku. Setelah mengatakannya, dia mulai mengangkat lengannya dan menyingsing lengan bajunya. Barulah Damar tersadar jika seluruh bagian lengan orang itu terbuat dari bahan logam. Di bagian atas lengan, nampak sebuah layar kecil muncul bak hologram. Dia pun memasukkan sebuah memori ke dalam salah satu bagian lengannya. Zes, zes, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tak berselang lama, huruf demi huruf pun muncul di atas permukaan. Salah satu sahabat terbaik Blade Berserker pernah mengatakan sesuatu yang penting. Sebelum menghilang, Blade Berserker melakukan perjalanan menuju planet Senar dan berhasil mencapai tingkat kultivasi Uncomon level serta teknik bela diri yang sangat tinggi. Aku curiga, ada hubungannya dengan perjalanan yang dilakukan Blade Berserker selama ini. Apa mungkin, dia menyentuh hal-hal tabu milik para dewa? Melihat tulisan tangan lain yang dimiliki oleh orang itu, kerutan di dahi Damar semakin menebal. Planet Senar, sebuah planet yang belum pernah dia dengar. Planet Senar. Berdasarkan mitos yang beredar, Blade Berserker memang pernah sekali menuju planet Senar dan mempunyai seorang anak perempuan. Orang-orang di planet itu terlahir dengan 6 jari di tangannya. Semua pria yang ada nampak gagah, sedangkan wanita terlihat sangat cantik. Tapi, setelah tetua Blade Berserker dan tetua Daryl menghilang, planet Senar mendapatkan serangan dari 9 kerajaan dan juga penjaga naga. Mereka menggunakan energi atom untuk membunuh semua kehidupan yang ada di planet itu. Ribuan tahun telah berlalu, sampai sekarang tidak ada satupun peradaban yang muncul di planet itu. Ucap orang itu panjang lebar. Orang-orang planet Senar memiliki 6 jari. Sahut Damar sedikit terkejut. Iya, jawab orang itu. Kapten dari 3 resimen bajak laut bintang 5, Raya, terlahir dari planet Senar. Bahkan ada orang yang mengatakan jika Raya adalah anak kandung dari tetua Blade Berserker. Entah berapa kali aku ingin bertemu dengannya. Hanya saja sayang, hubungan orang-orang Big Jade dengannya sangat tidak baik. Oleh sebab itu, selama ini aku tidak pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu dengannya, ucap orang itu. Tentu saja, aku juga tidak pantas untuk langsung bertemu dengannya. Mendengar itu, hati Damar sedikit terkejut. Keterkejutan Damar bukan tidak berdasar, tapi karena, satu, orang itu sempat membahas masalah bom atom yang mampu melenyapkan sebuah peradaban di sebuah planet hanya dalam waktu sekejap. Ini membuktikan adanya ancaman yang mengerikan dari sebuah peradaban yang sangat maju. Kedua, adanya hubungan antara Saka dan Raya. Dan tempat yang terakhir kali Blade Berserker singgahi tanpa diragukan lagi akan menjadi sebuah petunjuk besar bagi Damar dan yang lainnya untuk mencari jejak leluhurnya itu. Informasi yang Damar dapatkan tidak terlalu banyak, sehingga tiba waktunya untuk mereka berpisah. Yang kita tahu hanya menghilangnya tetua Blade Berserker secara tiba-tiba. Tidak aku sangka sebelum dia menghilang, dia masih sempat terbang menuju planet Senar dan menyentuh hal-hal misterius yang berhubungan langsung dengan dewa. Ucap orang itu nampak larut dalam pemikirannya. Apa kalian tertarik pergi ke planet Senar bersamaku? Tanya orang itu kemudian. Damar nampak termenung, namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kita juga tidak memiliki rasa penasaran yang tinggi. Baiklah, ucap orang itu. Selain itu, jika bisa, aku pasti akan mengumpulkan semua tulisan tangan Blade Berserker. Jadi, apa boleh aku meminta nomor kalian? Setidaknya kita bisa saling berhubungan satu sama lain sehingga kamu bisa membantuku untuk mengartikannya. Bersambung, 1479. Gawat, kalau begini sama saja bohong. Dengan meninggalkan nomor atau cara lain untuk berhubungan satu sama lain, dilihat dari sudut manapun maka jelas akan membongkar identitas aslinya. Damar tidak bisa melakukannya. Aku rasa kita tidak perlu melakukannya. Ucap Damar nampak serius. Kamu sangat berhati-hati ya orangnya. Baiklah, karena ini adalah tulisan tangan biasa tanpa ada maksud apapun, percuma juga jika aku meneruskan penelitianku. Ucap orang itu. Damar mengangguk dan menatap ke arah orang itu. Oke, kalau begitu kita sudahi transaksi kali ini. Apa yang ingin kamu ketahui sudah terjawab bukan? Transaksi kita kali ini juga bisa dibilang sukses tanpa kendala. Tentu saja, jika kamu telah mengumpulkan tulisan tangan Blade Berserker, kita bisa saja bertemu di pasar malam seperti malam tadi. Jika kamu bisa menyadari kehadiranku, maka aku akan memberi free pelayanan terjemahan. Hehe,
Di atas Gunung Sirium dalam acara malam kali ini jumlah kedatangan sangatlah membludak. Meski datang ke tempat ini, susah jika harus menemukanmu dalam lautan manusia seperti itu. Ucap orang itu, atau jika tidak, setiap hari Rabu tepat jam 10 malam, orang yang pertama datang harus menunggu yang lainnya, imbuhnya. Tidak masalah, jawab Damar sambil mengangguk. Keduanya pun sudah saling membuat kesepakatan dan mengambil semua yang diinginkan. Baiklah, kalau begitu aku harus pergi dari sini, ucap Damar sambil tersenyum. Dia pun bersama Lilia pergi meninggalkan lokasi. Setelah Damar beserta Lilia pergi, orang itu nampak menyentuh bagian bawah dagu dan kemudian tersenyum bak orang yang lagi jatuh cinta. Orang luar yang berhasil memasuki Big Jade tanpa diketahui siapapun. Orang yang mempunyai asal planet yang sama dengan Blade Berserker. Menarik sih untuk dibahas. Selesai mengatakannya, dia pun terlihat memajukan bibirnya. Tapi sayang, aku harus pergi sekarang. Bisa-bisa ayahku bisa memarahi dan menghukumku. Ucapnya, apa kita bisa mempercayai orang itu? Tanya Lilia, bagaimanapun kita adalah orang luar di planet ini, sedangkan dia adalah penduduk asli Big Jade. Damar tersenyum saat mendengar ucapan Lilia, pastinya. Kita tidak bisa mempercayai orang itu sepenuhnya. Namun, mungkin hanya dengan cara itu kita bisa menemukan semua tulisan tangan Blade Berserker. Tentu saja, aku akan berhati-hati saat berjumpa dengannya di lain waktu. Setidaknya aku harus memastikan situasi aman terlebih dulu baru berbisnis dengannya. Membahas hal itu, Damar nampak merenung. Lagi pula, aku merasa orang itu bukanlah orang sembarangan. Kita tidak bisa melihat jelas seberapa besar level kekuatannya. Itu membuktikan teknik menyembunyikan aura miliknya tidak kalah jauh dengan kemampuan kita. Terlebih lagi, dia mampu mengumpulkan tulisan tangan Blade Berserker. Beberapa alasan itulah yang membuat Damar yakin jika identitas orang itu bukan sembarangan. Ahli bela diri sekuat raya saja hanya bisa mendapatkan satu lembar saja dari tulisan tangan Blade Berserker. Sedangkan kerajaan Palet yang memiliki banyak peninggalan Blade Berserker, pun kini hanya tersisa 2 halaman saja dari tulisan tangan Blade Berserker setelah menjualnya kepada yang berminat. Terlihat jelas jika yang menginginkan tulisan tangan Blade Berserker bukanlah orang sembarangan. Bahkan, Damar curiga jika orang itu merupakan salah satu dari petinggi kerajaan Jiglan. Hanya saja, lengan yang terbuat dari bahan logam itu menunjukkan jika orang tersebut bukanlah penduduk asli kerajaan Jiglan. Baiklah, jawab Lilia sambil mengangguk. Jika aku lihat, kamu semakin pandai mengontrol aura membunuh yang ada di dalam tubuhmu sekarang. Mungkin karena aku memang tidak ingin menggunakannya, sahut Damar sembari sedikit tersenyum. Kabut merah yang ada dalam tubuhku masih berdampak besar padaku. Aku masih bisa merasakan kehadiran kabut merah di dalam, sepertinya masih ada sedikit sisa dari mereka yang belum terserap sempurna. Lilia pun mengangguk, intinya kamu harus tetap berhati-hati. Ayo kita pergi mencari Thalia dan yang lainnya. Entah kemana mereka pergi sekarang. Tepat di saat Damar dan yang lainnya masih menikmati indahnya kota Yara. Saat ini di kota SW, di planet Skyred, tampak Sheila sedang mengenakan sebuah topeng duduk di kursi pimpinan dengan kaki saling menghimpit satu sama lain. Ada jejak keangkuhan di sorot matanya saat menatap 2 orang yang ada di bawahnya. 2 orang itu tidak salah lagi merupakan Iwong dan juga Rakana. Raut wajah mereka nampak suram. Keduanya pun sedang menatap ke arah Sheila. Sheila, cukup main-mainnya. Kami berdua sudah memerintahkan hampir semua kekuatan untuk mencari mereka di seluruh penjuru planet Skyred ini. Tapi, pencarian selama 2 hari pun nihil, tidak ada jejak dari keberadaan mereka meski sudah mencarinya hingga ke area tak berpenghuni. Ucap Rakana geram, di planet Skyred ini, selain kamu, aku tidak percaya ada orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Bisa-bisanya kamu menyembunyikan mereka hingga tak terlacak. Sahut Iwong kemudian. Sheila pun sedikit terkejut saat mendengar penjelasan mereka berdua. Faktanya, setelah pergi, dia tidak mengetahui kemana arah Damar dan yang lainnya pergi. Yang dia perhatikan hanyalah pergerakan dari para penjaga naga. Jika sampai para penjaga naga menemukan jejak Damar, maka terpaksa dia juga butuh untuk membantu mereka semua. Tapi sekarang, sedikit jejak pun tak bersisa. Sheila pun menaruh curiga pada Damar dan yang lainnya. Apa mungkin mereka telah masuk ke area Big Jade? Dia tak tahu menahu bagaimana cara Damar melakukannya. Tapi, jika melihat kondisi saat ini mungkin kenyataannya memang seperti itu.
Bisa dipastikan mereka tak lagi berada di planet Skyred. Aku sudah mengatakannya, aku tidak mengetahuinya. Ucap Sheila dengan sedikit tersenyum. Bisa jadi, mereka sudah pergi dari planet ini. Jika kamu masih saja menyembunyikan keberadaan mereka, jangan salahkan aku berlaku tidak sopan padamu. Ucap Iwong sembari menggertakkan giginya. Oke, kalau begitu aku ingin lihat, seperti apa yang kamu maksud berlaku tidak sopan padaku. Jawab Sheila nampak angkuh. Coba kamu tunjukkan sedikit di depanku. Kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Bentak Iwong. Dasar wanita jalang. Kamu pikir tidak ada seorang pun yang berani berbuat macam denganmu. Meski tingkat energi kultivasimu sudah mencapai Uncomon level, tapi tetap saja kamu adalah orang luar di sini. Jalan, kamu bilang. Nada bicara Sheila masih nampak tenang. Tapi, sorot mata di balik topeng itu nampak menajam. Kamu mengataiku jalang, Iwong. Melihat keduanya berseteru, Rakana buru-buru melerai mereka. Ide nomor 1, aku harap situasinya seperti apa yang kamu katakan barusan, hilangnya mereka tidak ada sangkut pautnya denganmu. Tapi ingat, jika kamu terbukti membantu mereka, maka kamu tahu kan bagaimana konsekuensinya. Sahut Rakana, aku sudah mengatakannya, kalian boleh cari dimanapun termasuk tempat tinggalku. Aku tidak akan menghalangi tugas kalian, jawab Sheila nampak acuh. Tapi, kalian jangan keterlaluan dan memberiku bukti palsu. Membahas hal tersebut, Sheila mendengus dingin. Selain itu, aku ingatkan pada kalian semua, Lutfi sudah memasuki Big Jade dan berada di kota Yara dan membuat beberapa kekacauan. Jika kalian para penjaga naga memang berguna, kenapa tidak kembali saja ke Big Jade dan pergi menangkap Lutfi? Tepat pada saat ini, tatapan mata Iwong memancarkan sorot mata yang tajam. Tidak perlu mengkhawatirkan masalah Lutfi, aku di sini hanya menjalankan perintah saja untuk memberi pelajaran pada beberapa orang luar itu. Karena kita di sini tidak bisa menemukannya, maka kita paksa saja mereka keluar dari persembunyian. Sahut Iwong. Selesai mengatakannya, dia pun menatap ke arah Sheila. Kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka kan? Jika benar seperti itu, maka cukup mudah. Aku harap kamu bisa bekerja sama dengan kita. Nantinya, kita akan menyebarkan berita hoax mengenai penangkapanmu. Jika dalam 3 hari mereka tidak muncul, kamu akan digantung. Bagaimana? Cerdik bukan? Apa maksudmu? Teriak Sheila dengan perasaan terkejut. Kamu tidak mengerti, ucap Iwong. Jika mereka tidak muncul, kamu akan terbebas dari segala tuduhan. Tentu saja, aku akan meminta maaf padamu sebagai bonusnya. Tapi, jika mereka muncul, kenapa aku harus bekerja sama dengan kalian? Ucap Sheila nampak dingin. Kamu tidak memiliki pilihan lain. Bagaimanapun ini adalah perintah penjaga naga. Perintah penjaga naga mewakili perintah Big Jade. Semua orang yang ada di planet Skyred ini wajib hukumnya mengikuti perintah. Imbul Iwong. Black Market di Gunung Sirium, Kota Yara. Damar pada akhirnya mampu menemukan Thalia dan yang lainnya. Kebetulan, Thalia dan yang lainnya sedang membeli mainan yang terlihat aneh. Bukan barang yang mewah memang, tapi apa boleh buat, uang yang mereka punya sangat terbatas untuk saat ini. Tentu saja mereka tidak bisa membeli barang mewah. Ayo kita pulang, ucap ketiganya. Blar, boom, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dentuman dahsyat tak jauh dari lokasi Damar dan yang lainnya berdiri. Tampaknya, ada beberapa orang yang sedang bertempur. Ahli bela diri tahap penyelesaian. Seru Damar sedikit terkejut. Bersambung. 1480. Orang yang bertarung merupakan beberapa ahli bela diri yang memiliki level tahap penyelesaian. Terdapat 2 orang yang sedang berusaha melarikan diri. Di belakang mereka, nampak 3 orang yang sedang mengejar. Pengejaran pun berlangsung sengit. Ada apa ini? Ucap seseorang dengan raut wajah terkejut. Sepertinya, ada barang lelang yang berhasil dibeli oleh 2 orang yang ada di depan. Tapi kemudian, setelah keluar dari puncak, 3 orang di belakang mengejar mereka berniat untuk merebutnya secara paksa. Ucap salah seorang lainnya. Aduh, nampak seseorang sedang menarik nafas dalam-dalam. Gunung Sirium memang seperti ini keadaannya. Membeli barang memang harus bersikap hati-hati. Jika 2 orang di depan berhasil memasuki kota, mereka pasti bisa selamat. Tapi jika gagal, pasti akan merepotkan. Kesana nih, tanya Thalia sedikit tertarik untuk melihat pertarungan itu. Tidak sulit untuk mereka mengalahkan ahli bela diri tahap penyelesaian. Hanya saja,
Setelah dipikir secara mendalam, Damar nampak menggelengkan kepalanya. Biar aku saja yang melihat ke sana, kalian lebih baik cepat pulang, ucapnya. Tidak mau, ucap Thalia sembari mengerutkan keningnya. Kalau hanya tahap penyelesaian sih kita juga bisa mengalahkannya. Aku berusaha untuk tidak ikut campur, ucap Damar lirih. Bagaimanapun, di puncak Gunung Sirium terdapat ahli bela diri yang memiliki tingkat kultivasi uncommon level. Tidak terbayangkan jika dia keluar. Jika hal yang tidak diinginkan akan terjadi, maka aku bisa kabur dengan mudah. Lilia pun akhirnya sependapat dengan Damar. Oke, kalau begitu kamu harus tetap hati-hati. Usahakan jangan ikut campur. Besar kemungkinan jika mereka berebut peta milik Dewa 5 Elemen. Ucap Lilia. Oke, ucap Damar sambil mengangguk. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Selesai mengatakannya, dalam sekejap Damar menghilang dari lokasi. Di saat yang bersamaan, sebuah berita telah beredar di mana-mana. Hanya dalam waktu semalam, berita dari planet Skyred ini masuk ke dalam Big Jade. Tidak ada kendala apapun saat Lilia dan rombongan berada dalam perjalanan pulang. Tapi, setibanya mereka di rumah singgah, tersadar jika anggota mereka telah bertambah 1 orang. Entah sejak kapan Gary tiba di sana dan terduduk di ruang tengah. Dan di sampingnya, nampak Dewa Mabuk dengan raut wajah suram terduduk lemas. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Lilia. Aku akan pergi ke planet Skyred, sahut Dewa Mabuk. Hah? Lilia menatap Dewa Mabuk dengan wajah terkejut. Namun Thalia justru menatap ke arah Gary. Gary pun tersenyum. Barusan ada berita dari planet Skyred jika penjaga naga sedang menawan ide nomor 1 karena dituduh telah menyembunyikan kalian. Dan jika ingin dia selamat, dalam waktu 3 hari kalian harus kembali menuju kota SW. Apa? Raut wajah Lilia seketika berubah. Kenapa masalahnya menjadi seperti ini? Untuk detailnya aku tidak begitu paham. Ucap Gary menatap ke arah yang lainnya. Melihat reaksi kalian seperti ini, sepertinya ide nomor 1 memang mempunyai suatu hubungan dengan kalian. Melihat beberapa orang mengerutkan kening, Gary pun tercengang. Dia tak lagi bertanya apapun. Baiklah, aku tak lagi ingin mengganggu kalian, silakan kalian berdiskusi, aku pergi dari dulu ya. Imbu Gary, terima kasih atas informasinya, ucap Lilia buru-buru mengucapkan terima kasih. Setelah Gary pergi, barulah Dewa Mabuk kembali membuka suaranya. Aku akan pergi ke planet Skyred. Saat itu, aku tidak sempat berpamitan. Dan kali ini, dia telah menyelamatkanku. Karena aku, dia yang menanggung resikonya kali ini. Aku tidak akan diam begitu saja melihatnya dieksekusi. Ucap Dewa Mabuk. Masalah mendadak menjadi rumit untuk saat ini. Iwong dan Rakana merupakan ahli bela diri tingkat uncommon level. Begitu Dewa Mabuk muncul, mereka tidak akan mungkin diam saja melihatnya. Tapi, di tengah-tengah mereka, hanya Damar seorang yang mempunyai kekuatan setara dengan uncommon level. Tapi, dia pun hanya setara dengan Hammer. Menghadapi mereka berdua, tentu saja kemungkinan kemenangan Damar sangat kecil sekali. Tentu saja, masalah utama kali ini adalah saat kedua ahli bela diri tingkat uncommon level benar-benar menyerang. Tentu saja rencana mereka akan gagal total. Dan jika mereka berani membuat ulah dengan penjaga naga, mereka secara tidak langsung akan berhadapan dengan Big Jade. Ini bukanlah akhir yang ingin Lilia dan lainnya lihat. Mereka hanya ingin melenyapkan Hammer dan menghapus titik koordinat bumi. Kemudian, barulah mereka mencari cara untuk melepas ikatan mata iblis. Baru setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat ini. Dengan membuat ulah dengan seluruh galaksi Big Jade, Eternal Planet dan bumi sekalipun tidak akan sanggup menanggung kemurkaan Big Jade. Mereka semua sempat berada lama di tempat ini, mereka pun bisa merasakan sebagaimana mengerikannya kehidupan di tempat ini. Kekuatan tertinggi yang mampu menindas semua planet. Sebagian besar orang dewasa mempunyai energi kultivasi setingkat Undying Flame. Undying Flame saja merupakan kekuatan orang biasa yang ada di planet ini. Dimanapun Anda berada, pasti akan menemukan orang dengan kekuatan Undying Flame. Saat itu, Hammer membawa puluhan ribu orang menginvasi ke Eternal Planet. Semua kekuatan rata-rata berada di atas Undying Flame. Tapi, jika saja dia mau, bisa saja dia mengirim ratusan ribu pasukan Undying Flame. Sedangkan Eternal Planet, meski wilayahnya sangat luas dan orang yang ikut bertempur berjumlah puluhan juta orang. Namun, hanya jumlah saja yang terhitung besar,
tapi kenyataannya kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Hammer dan pasukan. Jika dihitung, jumlah Undying Flame hanya berkisar ribuan saja. Itu persentase kekuatan yang ada di Eternal Planet. Sedangkan di bumi, mereka baru masuk ke dalam tahap latihan. Ahli bela diri tingkat Undying Flame saja diperkirakan kurang dari 100 orang. Damar dan Thalia beserta yang lainnya hanya segelintir saja yang mampu memiliki kekuatan sedahsyat ini. Tidak lain adalah karena pengalaman bertarung mereka yang banyak. Meski bumi saat ini berada di tahap pelatihan, tapi tentu saja ahli bela diri membutuhkan waktu untuk mencapai kekuatan yang sempurna. Ini adalah fakta. Meski Damar tidak menyetujui metode yang digunakan oleh Big Jade sehingga mampu menjadikan Big Jade menjadi sebuah peradaban yang berkembang selama bertahun-tahun, tapi cara seleksi genetik yang digunakan sangatlah di luar norma. Meski begitu, hasil yang diciptakan bisa dibilang sangat sempurna. Bagi yang tidak bisa bertahan, otomatis akan tereliminasi dan tewas. Minimal, tingkat kultivasi yang harus mereka capai adalah Undying Flame. Jadi, berhadapan dengan Big Jade merupakan pilihan yang tidak masuk akal. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jadi, aku harap kalian tidak perlu pergi. Aku sendiri saja sudah cukup. Perjalanan kali ini memang sangat berbahaya, tapi aku harus tetap pergi ke sana. Aku tidak ingin mengecewakannya untuk yang kedua kali, ucap Dewa Mabuk. Mengenai Hammer, aku serahkan pada kalian semua. Jika berhasil, tolong hapus titik koordinat Eternal Planet dan bumi. Imbuhnya. Selesai mengatakannya, Dewa Mabuk tak lagi bisa duduk dengan tenang. Dia lantas mengangkat sepatah sword yang ada di tangannya. Aku meminta Gary untuk mencari cara mengirimku ke planet Skyred. Mengenai hal lainnya, aku serahkan pada kalian, ucap Dewa Mabuk kemudian. Guru, tepat pada saat ini, Thalia bangkit berdiri. Aku ikut bersama Guru. Guru telah banyak membantu kami semua saat berada di Eternal Planet, nyawa kami pun selalu diselamatkan oleh Guru. Aku tidak bisa diam begitu saja melihat Guru mengantar nyawa. Lilia sontak mengerutkan keningnya, kalian tidak perlu buru-buru, kita tunggu saja Damar kembali baru membahas masalah ini. Biarkan dia yang memutuskan. Di sudut lain Gunung Sirium, Damar nampak berjongkok di sebuah dahan pohon besar. Dia mengkamuflase energi aura di tubuhnya sehingga menjadi seperti orang biasa pada umumnya. Namun, karakteristik jiwanya sudah diaktifkannya sejak awal. Pertempuran yang ada di depannya pun terlihat begitu jelas di dalam penglihatannya. Di saat yang bersamaan, Damar terus bergerak mendekat. Setelah berjarak sekitar 200 meter, dia berdiri di sebuah ujung pohon dan menatap ke depan melalui celah. Di hadapannya saat ini nampak 3 orang sedang mengepung 2 orang. Salah satu dari 3 orang yang ada, terlihat kilauan cahaya di tubuhnya, agaknya karakteristik yang dimilikinya sangat jarang dijumpai, karakteristik cahaya. Sedangkan yang lain memiliki karakteristik kayu dan yang satunya memiliki karakteristik yang cukup istimewa. Ini adalah pertama kalinya Damar menjumpai karakteristik itu. Saat menyerang, muncul energi aneh dari dalam tubuhnya. Energi tersebut memberi efek dapat melelehkan benda yang disentuhnya. Sedangkan 2 orang yang terkepung, salah satu dari tubuh orang itu nampak berkilauan seperti giok, sepertinya karakteristik tanah. Sedangkan yang satunya memiliki karakteristik es. Kemampuan bertahan dari 2 karakteristik itu cukup bagus. Ditambah lagi mereka menguasai teknik bela diri yang juga condong ke arah pertahanan. Untuk sementara waktu, tidak ada bahaya yang menyertai mereka. Kelima orang itu memakai topeng, tidak jelas siapa yang tengah berada di balik topeng itu. Bersambung, 1481. Tepat pada saat ini, orang yang bertubuh seperti giok pun berteriak ke arah 3 orang yang mengepungnya. Nazar, cahaya kemilau yang ada di tubuhmu sudah membongkar identitas aslimu. Kamu masih berani melawanku, ucapnya. Mendengar nama itu, Damar pun terkejut bukan main. Nazar, anak dari Hammer, pemilik karakteristik cahaya yang langka. Tapi, jika dilihat dari teriakan orang yang memiliki karakteristik tanah itu, identitas yang dimilikinya juga bukanlah sembarangan. Terlihat jelas jika yang mengikuti acara lelang di Black Market ini bukan hanya orang-orang di kota Yara. Sistem informasi di Big Jade memang sangat berkembang. Peta Dewa 5 elemen yang dilelang di kota Yara pun banyak yang tahu. Sedangkan orang ini langsung memanggil nama Nazar sekaligus mengancamnya. Bisa jadi identitasnya juga setara dengan Nazar. Memangnya kenapa kalau aku menyerangmu? Kamu mati di sini, tidak akan ada orang yang tahu.
Ucap Nazar. Banyak orang yang melihat pertempuran ini. Teriak orang itu. Terus kenapa? Ucap Nazar sembari tersenyum dingin. Aku telah memerintahkan orang-orangku untuk mengisolasi tempat ini, jadi tidak ada orang yang berani mendekat. Kamu tenang-tenanglah mati di sini. Selesai mengatakannya, energi aura di dalam tubuh Nazar semakin mengerikan. Baiklah, aku akan bertempur mati-matian denganmu. Teriak orang bertubuh bagaikan giok itu. Tubuhnya pun menyala bagaikan giok dan warna hijau kehitaman mengalir ke dalam tubuhnya. Aura orang itu mulai meningkat tajam. Di tangannya, terdapat sebuah pedang panjang berkilau yang mirip dengan senjata laser. Teknik penakluk gunung tahap akhir. Dia ingin mati-matian melawan kita. Tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan Nazar. Kita harus hati-hati dan tetap waspada. Sungguh tragis. Ucap Damar saat bersembunyi di salah satu pohon melihat pertempuran di depannya. Senyum kecut pun terpancar di raut wajahnya. Dia sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur ke dalam pertempuran sesama orang Big Jade. Dia hanya datang untuk melihat situasi. Tujuan lainnya tentu saja untuk mencari celah merebut benda yang sedang mereka perebutkan. Tapi sekarang, dia melihat Nazar, niat membunuh pun terlintas di dalam pikirannya. Pertarungan kedua belah pihak sengit. Meski tadinya dalam pertarungan ini ada 5 orang, pihak Nazar sudah kehilangan 1 orang dan pihak lain juga kehilangan 1 orang sehingga tersisa 3 orang saja. Jumlah ahli bela diri tahap penyelesaian di Big Jade tentu saja berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan Eternal Planet. Tapi tetap saja jumlah mereka ada batasnya, setiap tewasnya ahli bela diri tahap penyelesaian, maka sama saja telah kehilangan kerugian yang sangat besar. Kegaduhan yang ditimbulkan cukup besar. Logikanya, tidak sedikit orang-orang yang merasakan pertempuran di lokasi. Tapi, sampai detik ini tidak ada satupun orang yang berani mendekat. Sepertinya, semua ini ada hubungannya dengan area yang diisolasi oleh Nazar. Hammer sama sekali tidak berniat untuk ikut campur di dalam masalah ini. Jika tidak, tentu saja 2 orang itu sudah bisa diatasi sejak awal. Permukaan tanah retak di mana-mana. Di tengah-tengah nampak kilauan cahaya emas mengerikan tiba-tiba melintas. Matilah kau, teriak Nazar. Cahaya keemasan semakin berkilau diiringi dengan ci pedang yang terus meningkat. Nazar dan ayahnya, Hammer, berada di jalur bela diri yang berbeda. Dia termasuk ke dalam salah satu master pedang. Pria yang dilawannya pun nampak tak berdaya, tubuhnya terkena serangan cahaya keemasan yang menusuk. Topeng yang dipakainya pun pecah sehingga terlihat siapa sosok di balik topeng itu. Kamu, Nazar mengerutkan keningnya saat melihat orang itu. Rajaku, pasti tidak akan melepaskanmu, ucap orang itu dengan geram menatap Nazar. Cibir Nazar, dalam acara lelang, rajamu juga banyak melanggar aturan. Salahkan dirimu kenapa kekuatanmu selemah ini. Selesai mengatakannya, dia menarik pedang panjang dari sarungnya dan menusuk pria itu hingga terbaring lemas di tanah. Dan secara bertahap, aura pria itu pun melemah hingga habis tak bersisa. Lagi-lagi seorang ahli bela diri tahap penyelesaian tewas mengenaskan. Selain itu, dia adalah putra mahkota dari kerajaan Trandil. Aku khawatir konsekuensinya akan sangat besar, bagaimana kita harus menanggungnya. Ucap salah seorang di pihak Nazar. Kerutan di kening Nazar semakin menebal, dia merogoh dalam-dalam seisi pakaian pria itu. Setelah mendapatkan peta di acara lelang itu, barulah dia menghela nafas lega. Peta ini adalah peninggalan dari Dewa 5 Elemen. Setelah aku berikan ini pada Raja, Raja pasti bisa memakluminya. Ucap Nazar. Sekarang, lebih baik kita cepat pergi dari sini, kemudian perintahkan orang dengan karakteristik api melenyapkan semua bukti yang ada di lokasi. Dengan begitu, kerajaan Trandil tidak bisa menyalahkan siapapun atas kematian putra mahkota, sahut Nazar kemudian. Black Market merupakan salah satu tempat yang tidak berlaku aturan apapun di Big Jade. Baiklah, jawab salah seorang anak buah Nazar. Oke, kita pergi dari sini, ucap Nazar kemudian. Tunggu. Tepat pada saat ini dia merasakan aura dingin dari balik punggungnya. Dia pun segera menoleh ke arah sumber energi. Siapa di sana? Begitu selesai mengatakannya, tanpa sadar hawa dingin telah menusuk tubuhnya dari bawah hingga ke ubun-ubun. Saat menundukkan kepala, tak terasa lapisan es telah menjalar ke setiap bagian tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menggunakan karakteristiknya untuk menangkal serangan. Namun, detik selanjutnya dia hanya merasakan hawa dingin merasuk ke dalam jiwanya.
Seluruh tubuhnya seolah membeku dan bergetar dengan hebat. Bagaimanapun, ahli bela diri tahap penyelesaian dikombinasikan dengan aura membunuh yang mengerikan. Damar tidak mampu mengontrolnya untuk waktu yang lama. Tapi, waktu yang sedikit itu pun dirasa sudah cukup. Pedang naga Azure muncul ke permukaan diiringi dengan cahaya yang menyilaukan. Di waktu yang bersamaan, hanya dengan jentikan jari, dia mengganti posisinya dan muncul di depan Nazar dan yang lainnya dalam sekejap. Dragon Nine, cahaya menyilaukan kembali menyala, kekuatan yang besar melayang keluar dan ci pedang berkedip diiringi dengan guntur dan kilat yang menyambar. "Siapa kamu?" teriak Nazar dengan muka yang pucat. Hanya saja, Damar malas menanggapinya. Dia langsung memilih untuk langsung mengeksekusi Nazar. Blar, kekuatan dahsyat bela diri dan kilatan guntur menekan Nazar dan anak buahnya. "Uncomon level," sahut Nazar dengan raut wajah yang semakin memucat. Dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Dalam pertempuran barusan, dia telah terluka yang cukup parah. Apalagi saat ini datang Damar yang diam-diam menyerangnya. Semua pun terasa tiba-tiba. "Ayah, tolong aku!" teriak Nazar sekencang-kencangnya. Namun, Hammer ingin datang sekalipun, semuanya sudah terlambat. Serangan pedang Damar sudah dilancarkan, Nazar dan anak buahnya yang tersisa satu pun tewas hanya dalam hitungan detik. Aliran magma pun mengalir di tubuh Damar. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua hilang bak di telan bumi. Setelah mendapat peta Dewa 5 Elemen, Damar tidak langsung berpuas diri. Dia pun segera menggunakan karakteristik anginnya dan menghilang dari lokasi dalam sekejap. Dia sama sekali tidak berniat untuk langsung menuju pusat kota, melainkan berputar-putar di sekitar lokasi dan kembali menuju Gunung Sirium untuk sekedar melihat pasar malam. Barulah setelah puas, dia memilih untuk berjalan perlahan kembali menuju kota Yara. "Hei bocah, tindakanmu barusan benar-benar kejam." Tepat ketika Damar ingin menuju Gunung Sirium, tiba-tiba terdengar suara pria di dalam telinganya. Damar pun segera menoleh ke arah sumber suara yang tepat berada di sebuah ranting sebuah pohon. Sosok itu berdiri seorang diri di sana. Begitu Damar melihat sosok itu, bukan main terkejutnya Damar. Sosok yang dilihatnya tidak lain adalah penanggung jawab acara lelang, seorang ahli bela diri dengan energi kultivasi Uncomon level. Teknik pedang, dao pembunuh, dao pedang melebur menjadi satu. Karakteristik jiwa, magis, kilat, angin, magma, dan es. "Oh, jika tidak salah menebak, kamu juga pemilik tulang naga." Ucap orang itu nampak tenang. Damar tidak menjawab sepatah kata pun, tapi di tangannya sudah bersiap untuk mengeluarkan serangan yang tak terduga. "Entah kerajaan mana yang berani menyembunyikan keberadaanmu." Imbu pria itu. Mengenai berita Damar beserta lainnya, Hammer tentu saja tidak membeberkannya secara gamblang. Sebelumnya, Damar sempat bertarung di planet Skyred. Dia pun hanya menggunakan karakteristik magma dan kilat serta dikombinasikan dengan angin. Sama sekali tidak pernah membocorkan rahasia tulang naganya. Perhatian musuh pun hanya berpusat pada karakteristik unik yang dimiliki Lilia dan beberapa lainnya. "Tidak perlu terlalu serius seperti itu," ucap pria itu. "Aku tidak ada niatan untuk bertempur denganmu. Kalau begitu maaf, aku masih ada urusan dan harus pergi dari sini," sahut Damar. Wush! Tepat pada saat ini, pria itu menjentikkan jarinya dan tiba-tiba cahaya hitam muncul dan mengarah tepat ke arah Damar. Damar pun mengerutkan keningnya dan mundur beberapa langkah sembari menangkap cahaya hitam yang sedang terbang ke arahnya. Benda yang jatuh di tangannya nampak seperti giok, berwarna hitam dengan bertuliskan sebuah kata di atasnya. "Assassin, bersambung, 1482. Benda apa ini?" tanya Damar. "Alat pelacak, alat pelacak." Pria itu pun tertawa terkekeh. "Entah dari kerajaan mana kamu berasal, tapi sekarang tidak masalah, keahlianmu sudah termasuk sempurna. Tunggu setelah kamu mencapai tingkat Uncomon level, pergilah ke jalan nomor 97 di kota SW dan temui kami. Aku yakin kamu akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Tentu saja, kamu juga boleh tidak datang dan boleh juga memilih organisasi lain, tapi ini adalah undangan pribadi dari kami," ucap pria itu dengan tenang. Damar tercengang sejenak, dia tak tahu dengan apa yang terjadi. Namun, dia juga tidak terlalu memikirkannya dan langsung menyimpan benda itu. "Oke, kalau begitu aku pergi terlebih dulu." Kali ini, dia membuka karakteristik jiwa sepenuhnya. Setelah memastikan tidak ada orang yang mengikutinya, barulah dia berjalan menuju pasar malam dengan tenang.
Sesampainya di tempat yang ramai, dia mendengus dingin. Lantas, dia mengambil benda berbentuk emblem yang diberikan pria tadi dan kemudian membuangnya. Dia tidak tahu dengan maksud undangan yang diberikan pria itu. Tapi, dia sama sekali tidak tertarik sedikit pun. Dia khawatir pria itu telah menaruh alat pelacak di emblem tersebut. Dia Damar tidak bisa mengambil risiko sedikit pun. Karena alasan itulah dia membuang emblem tersebut dan memutari pasar malam. Setelah puas, barulah dia pergi menuju kota Yara. Sepanjang jalan, perjalanan Damar sangat lancar. Dia berhasil kembali ke kota. Dia melepas topengnya dan menunjukkan senyuman puas di wajahnya setelah sampai. Hasil dari perjalanan ini sangat bagus. Pertama, dia berhasil mendapat kabar tentang Blade Berserker dan menyelesaikan tujuan perjalanan ini. Kedua, dia mendapatkan peta Dewa 5 Elemen. Ketiga, dia menyingkirkan 3 ahli bela diri tahap penyelesaian di bawah Hammer. Dia datang ke sini selama 2 hari, dan 4 ahli bela diri tahap penyelesaian di bawah Hammer sudah terbunuh. Jadi, semakin sedikit orang yang membantu di sekitarnya. Tidak peduli yang manapun orangnya, hasilnya sangat bagus. Setelah berkeliaran di sekitar kota, Damar perlahan bergegas pulang. Setelah sampai rumah, Damar menemukan ada sesuatu yang aneh dengan suasana ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada masalah." Lilia mengangguk dan berkata, "Iya, darurat." Kemudian, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan, Damar mengerutkan keningnya dalam-dalam. 3 hari, dia merenung lalu berkata, 3 hari terlalu pendek. Jika sudah berhasil menyerang Hammer, lalu menyelamatkan orang. Setelah menyelamatkan orang, langsung melarikan diri. Namun, itu asumsinya dengan Dewa Mabuk yang harus mencapai Uncomon level. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengandalkan Damar saja. Apakah guru harus pergi? Damar menatap Dewa Mabuk. Dia dan Sheila hanya hubungan sepihak. Meskipun Sheila adalah istrinya, tapi itu adalah masa lalu. Lagi pula, tidak ada perasaan di antara mereka berdua. Aku harus pergi. Dewa Mabuk berkata, ini adalah urusan pribadiku, jadi aku akan pergi sendiri. Jika aku akan mati, maka aku mati. Aku tidak peduli. 3 hari, Damar menarik napas dalam-dalam. Tidak masuk akal ingin mengetahui kondisi Hammer, dan membunuh Hammer dalam 3 hari. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan Hammer sekarang. Namun, Iwong dan Rakana tidak lebih lemah dari Hammer. Aku tahu, Dewa Mabuk berkata, namun, aku tetap ingin pergi. Aku telah mengecewakannya. Damar mengangguk dan berkata, karena kamu telah mengambil keputusan, maka aku harus ikut menemanimu. Dewa Mabuk tertegun. Dia lalu tersenyum dan berkata, aku tahu kamu sangat setia, tapi kamu tidak perlu melakukannya. Ini adalah urusan pribadiku. Kalian memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menyelamatkan hidup kami, jadi kami tidak mungkin membiarkanmu mati sendirian. Aku akan pergi. Jika aku bisa menyelamatkan istrimu, kita berdua yang sebanding dengan Uncomon level mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, kita butuh rencana yang matang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, sekarang kita putuskan seperti ini dulu. Sudah larut, ayo kita istirahat dulu. Kita akan membuat rencana yang lebih spesifik lagi besok. Dia sebenarnya berencana untuk berbicara tentang Gunung Sirium. Namun, masalah Sheila mempengaruhi pikiran semua orang, dan mereka tampaknya tidak tertarik mendengarkan ceritanya. Lalu, Damar hanya mengucapkan beberapa kata. Setelah beberapa orang mendengarnya, mereka juga pergi beristirahat. Setelah kembali ke kamar, Damar mengeluarkan peta Dewa 5 Elemen dan melihatnya. Dia menemukan bahwa pada gambar ini ada beberapa hal yang tidak dapat dipahami oleh Damar. Ini agak seperti peta, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Itu digambar dengan 5 elemen karakteristik, termasuk logam, kayu, air, api, dan tanah. Masing-masing tampaknya membentuk urutan tertentu, yang terlihat sangat rapi. Selain itu, ada beberapa sketsa yang rumit, seperti ada beberapa garis. Ada beberapa tulisan juga, tapi Damar tidak memahaminya. Ada juga beberapa rute yang agak mirip dengan peta. Setelah membacanya beberapa saat, Damar tidak bisa memahaminya. Jadi, dia berbaring di tempat tidur. Malam berlalu dengan sunyi. Pagi hari berikutnya, Damar terbangun oleh suara Lilia. Dia membuka matanya dan bertanya, kenapa? Dewa Mabuk telah pergi. Ujar Lilia.
Dia mengerutkan kening dan bergegas ke kamar yang di dekat aula. Thalia duduk di sofa. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, "Guru meninggalkan surat." Kemudian, dia menyerahkannya ke Damar. Damar membacakan surat itu, "Anak-anak, setelah memikirkannya, aku tidak bisa menarik kalian masuk ke dalam masalah ini. Aku telah hidup selama ribuan tahun. Semuanya juga tahu bakat kalian. Awalnya jika bukan karena ancaman Hammer, kalian pasti tinggal di kampung halaman kalian, membuat kemajuan, dan berkultivasi. Jika kalian mencapai Uncomon level, kalian dapat melindungi kampung halaman kalian dengan lebih baik, termasuk Eternal Planet. Namun, waktu tidak bisa menunggu. Aku harus pergi mengenai masalah istriku kali ini. Aku tahu bahwa hanya ada kematian dalam perjalanan ini, tapi aku tetap harus pergi. Ini adalah masalah pribadiku. Ini adalah utangku di masa lalu. Kalian tidak perlu ikut denganku. Aku tahu karaktermu. Kamu pasti akan membantu seseorang saat sedang dalam masalah, bahkan meski dengan mengorbankan nyawamu sendiri. Namun, kurasa itu bukan hal yang baik. Nak, aku selalu ingin memberitahumu bahwa kamu sudah bekerja sangat keras. Terkadang itu tidak perlu dilakukan. Karena kamu jauh lebih berguna saat hidup daripada mati. Meskipun aku adalah gurumu, aku belum mengajarimu banyak hal selama ini. Sekarang aku sudah tidak bisa mengalahkanmu. Thalia juga sudah mencapai tahap penyelesaian, Immortal Undying Flame. Aku tidak bisa mengajari kalian apa-apa lagi. Kalian semua memiliki cara kalian sendiri. Aku ingin mengatakan beberapa hal. Damar, kamu harus menghargai hidupmu. Jika kamu mati, akan ada banyak orang yang sedih. Kamu masih sangat muda. Thalia, kamu sudah tidak muda lagi. Temukan pria yang kamu sukai. Bagaimanapun, kamu seorang perempuan. Jangan terlalu banyak tekanan mengenai ilmu bela diri. Kedua, alam semesta ini sangat besar dan tidak banyak dipahami. Sangat sulit bagi seseorang untuk menanggung hidup dan matinya sebuah planet. Karena itu, lebih santailah dan jangan terlalu tegang. Mungkin dalam keadaan sulit seperti ini, kalian dapat membuat kemajuan dalam seni bela diri. Terakhir, jangan mencariku. Jika kalian datang, aku tidak akan menganggap kalian sebagai muridku lagi. Ini adalah urusan pribadiku. Aku tidak ingin menjadi penghancur Eternal Planet. Kalian memikul tanggung jawab keselamatan Eternal Planet dan bumi. Pikirkan hal-hal yang kalian tanggung. Jangan datang padaku karena hal kecil seperti ini. Aku tidak memiliki penyesalan dalam hidupku. Satu-satunya penyesalan adalah aku belum pernah ke kampung halamanmu, kampung halaman Kaisar Vas. Seharusnya, bumi lebih indah daripada Eternal Planet. Mendengar dari ucapan kalian, di bumi tidak ada pembantaian, dan kebanyakan orang hidup dalam damai. Surat itu tiba-tiba berakhir. Dapat dikatakan, surat ini seperti surat bunuh diri. Bersambung, 1483. Dewa Mabuk sudah siap untuk mati. Karena dia bersiap maju, maka hanya akan ada kematian. Dia hanya peak Uncomon level, dia belum mencapai Uncomon level seutuhnya. Dia tidak memiliki kesempatan hidup di hadapan Iwong dan Rakana. Dewa Mabuk hanya ingin memberikan penjelasan kepada dirinya sendiri dan kepada seseorang yang gagal hidup bersamanya di masa lalu. Itu saja, bahkan dia tidak peduli jika dia mati. Bagaimana ini? Thalia berkata, aku tidak peduli apa katamu, aku akan pergi. Damar meletakkan surat itu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, aku juga berpikir begitu. Dia menyelamatkan kita berkali-kali. Melihatnya mati begitu saja, aku tidak bisa melakukannya. Betul, kita tidak bisa melihat guru mati begitu saja. Kita bisa hidup sampai sekarang karena dia, dan dia selalu ada di saat kita lemah. Meskipun kali ini sangat berbahaya, kita tidak bisa menyerah. Thalia berkata, selain itu, jika kita harus mati, maka lebih baik mati berjuang. Yani, Guntur, dan Wendy adalah orang-orang yang sangat berbakat yang dapat menggantikan kita melakukan tugas berikutnya. Damar mengangguk dan berkata, bersiaplah sepenuhnya. Aku akan mencari tahu informasi tentang musuh dari Gary. Aku mendapatkan peta Dewa 5 Elemen kemarin. Aku tidak mendapati apapun di dalamnya, tapi aku pikir tidak sesederhana itu. Kalian lihatlah nanti, mungkin kalian bisa menemukan sesuatu. Jika aku menerobos peak Uncomon level, itu mungkin dapat menyebabkan beberapa fenomena alam yang aneh, ujar Thalia. Damar merenung. Dewa Mabuk karena tiba-tiba mengerti arti hukum, lalu menerobos peak Uncomon level. Kemudian,
Hal itu menyebabkan beberapa fenomena aneh. Thalia telah mencapai batas Immortal Undying Flame. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa mencapai Uncommon level. Menurut Dewa Mabuk, dia sekarang perlu memahami hukum karakteristik api. Dia adalah pemilik tulang Phoenix dan terlahir paling dekat dengan api. Menurut spekulasi Dewa Mabuk, Thalia mungkin bisa lebih dahulu mencapai Uncommon level daripada Damar. Meskipun Damar seorang tulang naga, dia memiliki terlalu banyak karakteristik dan sulit untuk mencapai Uncommon level. Dia perlu memahami semua hukum yang sesuai dengan karakteristiknya. Itu berarti dia perlu memahami 8 jenis hukum sebelum dia memiliki kesempatan untuk mencapai Uncommon level. Tentu saja, memahami satu jenis hukum saja merupakan peningkatan yang besar. Dia telah memahami kekuatan hukum dan ketika dikombinasikan dengan kekuatan seni bela diri, peningkatannya sangat jelas. Jika Thalia memahami kekuatan hukum dan bergantung dengan karakteristik unik, bahkan jika dia hanya menembus peak Uncommon level, dia pasti bisa sebanding dengan ahli bela diri Uncommon level. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak. Keuntungan terbesar Damar dan yang lainnya adalah usia dan bakat mereka. Damar merenung untuk waktu yang lama dan berkata, kita harus merencanakan dengan sempurna dan mengungkapkan urusan kita di planet Skyred untuk penyelamatan ini. Kemudian, kita dapat menemukan cara untuk bersembunyi di sini. Ini juga merupakan sebuah kesempatan. Hanya saja aku tidak tahu apakah Satya masih mau mendukung kita atau tidak. Thalia merenung. Meskipun Gary memberitahu mereka informasi, dan kedua belah pihak membentuk kerjasama jangka pendek, tapi kerjasama ini tidak solid. Sulit untuk mengatakan apakah kerajaan Palet masih ingin turun tangan. Aku akan pergi dan mencari tahu nanti. Daisy, Winston, dan Crystal tetap tinggal di sini dulu kali ini. Seru Damar. Bagaimana denganku? Tanya Muci. Damar tersenyum dan berkata, kamu harus ikut dengan kami. Karakteristikmu sangat berguna di saat kritis. Baik, wajah Muci menunjukkan kegembiraan. Sementara saat Damar dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah ini. Di sisi lain, di dalam kegelapan, dua orang bertelanjang dada bergerak maju perlahan. Salah satu tangan Guntur memegang tombak dan tangan satunya lagi memegang lampu energi stone. Chi-nya memiliki beberapa perubahan yang luar biasa. Guntur sudah mencapai tahap penyelesaian. Teknik bela diri yang dia pahami bukanlah senjata yang dia kuasai. Dia selalu ingin memahami teknik bela diri tombak, kemudian mempelajari metode Damar untuk mengintegrasikan kedua teknik bela diri tersebut. Namun, dia gagal. Teknik bela diri yang dia pahami mirip dengan karakteristik wabah. Secara umum orang lain menyebut teknik bela diri ini teknik pencemaran. Penggabungan yang sempurna dengan karakteristiknya bisa mencapai batas tertentu. Teknik ini dapat membuat chi dan kulit musuh tercemar dan melemahkan kekuatan musuh. Digabungkan dengan karakteristiknya, Guntur dapat memiliki kemampuan menular yang mengerikan. Karena karakteristik dan teknik bela dirinya, posisi Guntur sendiri sebenarnya telah banyak berubah. Di masa lalu, dia adalah orang nomor satu saat pertama kali memasuki Night Watcher. Namun sampai saat ini, perannya yang lebih besar adalah dalam perang kelompok. Suatu hari setelah memasuki tanah terlantar dewa, dia menemukan bahwa tempat ini sangat cocok baginya untuk memahami teknik bela diri. Ini adalah dunia yang tercemar. Tidak lama kemudian, teknik bela dirinya berhasil menerobos teknik penyelesaian. Ini membuat Lutfi terkejut. Kemudian, mereka meraba-raba tempat ini dan bertemu dengan beberapa makhluk aneh. Namun, semuanya diselesaikan oleh Lutfi. Lutfi memasuki tempat ini, berjalan mengikuti jalan. Pada saat itu, mereka berada di sebuah bangunan yang ditinggalkan. Menurut Lutfi, tempat terdalam yang pernah dia kunjungi yaitu di sini, dan dia hampir kehilangan nyawanya saat itu. Karena sudah berpengalaman, jadi bisa menyelesaikannya dengan lancar meskipun menghadapi beberapa bahaya. Tempat di depan itu disebut wilayah Dewa Kekacauan. Di sanalah aku hampir mati. Dikatakan bahwa ada aturan kutukan yang terjalin di tempat itu. Lutfi berkata, hati-hati, kita harus menyeberangi tempat itu sebelum kita bisa mencapai tujuan kita. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, sudahlah. Aku akan memeriksanya lebih dahulu, dan kamu tunggu di sini saja. Tempat ini cocok dengan teknik bela dirimu. Meskipun kamu tidak mengatakannya, tapi aku bisa melihat bakatmu menjadi paling kuat yang pernah aku lihat. Pada akhir hari ini, tahap penyelesaianmu mungkin bisa lebih stabil dan masih akan ada kemajuan. Aku akan pergi sendiri. Setelah aku keluar,
Aku akan memberitahumu apa yang aku lihat. Aku tidak mempercayaimu. Guntur berkata, kamu rubah tua penipu. Wajah Lutfi menunjukkan rasa malu, lalu dia terbatuk dan berkata, kalau begitu, kamu berhati-hati. Ingat, akan ada bisikan di telinga setelah melewati kota dan memasuki tempat itu. Jangan mempercayainya. Guntur mengangguk dan berkata, baik, aku mengerti. Keduanya dengan cepat berdiri. Dipimpin oleh Lutfi, mereka melewati kota yang ditinggalkan. Tidak lama kemudian, mereka memasuki hutan yang begitu gelap. Guntur menerangi dengan lampu energi stone dan terkejut. Pepohonan di tempat ini berwarna hitam gosong. Tidak tahu apa yang dialami mereka. Kadang-kadang ada beberapa makhluk hitam di batang pohon. Mereka mengeluarkan suara aneh membuat orang merinding. Ayo, Lutfi berkata, aku juga tidak tahu jelas ada apa di depan. Kamu berhati-hatilah. Guntur mengangguk dan melangkah ke dalam hutan. Kemudian, bisikan datang memasuki benaknya. Apakah kamu ingin membuat kesepakatan denganku? Suara itu bergema di telinga Guntur. 3 hari berlalu dalam sekejap. Planet Skyred, gerbang kota SW, di depan alun-alun dan di atas air terjun, sebuah batu besar mengapung di udara. Di atas batu, Sheila diikat di papan yang menyilang. Di bawahnya, ada banyak orang yang terkejut melihat pemandangan ini. Ada 10 penjaga naga yang berdiri di dekat Sheila. Mata Iwong yang tampak dingin menyapu semua orang. Sheila juga melihat ke bawah. Dia sedikit berharap dan juga khawatir. Perasaannya tampak sangat rumit. Bersambung. 1484. Iwong berdiri di samping Sheila dan berkata dengan tenang, jika mereka tidak datang, aku akan meminta maaf kepadamu secara pribadi. Namun sebelum itu, aku harap kamu bekerja sama denganku. Sheila berkata dengan dingin, permintaan maaf tidak cukup. Sebenarnya, dia tidak ingin Dewa Mabuk datang. Jika Dewa Mabuk tidak datang, dia akan baik-baik saja. Sheila tidak akan memiliki utang apapun. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, masih ada sedikit harapan untuk Dewa Mabuk datang. Dia merasa bahwa Dewa Mabuk akan datang dan merelakan semuanya demi kehidupannya. Oleh karena itu, bukan masalah bahkan jika dia mengkhianati seluruh Big Jade. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk Big Jade. Namun, dia tidak ada lagi pilihan atau alasan yang mendukungnya untuk membuat pilihan lain. Namun, jika Dewa Mabuk datang mempertaruhkan nyawanya, alasan itu tampaknya sudah cukup. Di bawah, ada banyak orang planet Skyred berkumpul. Orang yang akan dieksekusi adalah Ideno. 1. Banyak orang merasa sangat tidak berdaya. Ternyata bahkan jika kamu mencapai Ideno 1, orang Big Jade masih memperlakukannya semau mereka. Pada akhirnya, mereka semua hanya bisa bekerja keras. Bahkan jika mereka kuat, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh orang Big Jade. Mereka akan terus-menerus bekerja di lingkungan dan peraturan seperti ini. Iwong yang berdiri tegak maju selangkah. Dia berteriak, orang ini adalah ide nomor 1. Seorang Uncomon level, menjadi utusan Dewa Tanah, dan diberi nama Marsa. Kami sudah sangat baik padanya dan memberinya kebebasan yang cukup. Ketika dia bebas memiliki hak untuk hidup di Big Jade dan planet Skyred, tapi dia bersekongkol dengan orang luar untuk melawan kami. Dia menyembunyikan orang luar dan menolak memberitahu kami di mana orang luar itu bersembunyi. Ini sangat merusak keuntungan orang Big Jade. Hari ini, dengan penuh keadilan, aku akan melakukan eksekusi di tempat. Suaranya menggelegar ke telinga semua orang. Pada saat yang sama, kekuatan Qi yang begitu kuat tiba-tiba muncul. Bas! Pada saat itu, ada kekuatan Qi di sekitar alun-alun. Karakteristik hitam dan putih menyatu dengan langit di atas lalu turun ke bawah, membuat semua orang bergidik ngeri. Iwong menatapnya. Semua orang menatapnya secara bersamaan. Sheila tercengang. Dia berdiri dan melihat ke bawah. Dia tidak bisa mengendalikan air matanya. Pada saat itu, air matanya mengalir. Iya, dia memilih untuk tetap di planet Skyred hanya dengan harapan samar-samar bahwa Dewa Mabuk akan kembali padanya dan menemuinya. Galaksi Big Jade tidak diperbolehkan memiliki cinta. Namun, dia telah merasakan cinta. Dia telah menunggu kedatangan Dewa Mabuk. Akhirnya, dia datang. Tidak peduli hidup atau mati, dia datang demi Sheila seorang. Awas tidak lagi berwarna terang, tapi berkumpul jadi warna yin dan yang. Penampilan Dewa Mabuk sangat berantakan. Koko mengikuti di sebelahnya. Ada sesosok orang, sebilah pedang, dan seekor anjing,
itu semua menjadi pusat perhatian. Semua orang memperhatikannya. Kamu benar-benar memiliki niat jahat. Iwong melirik Sheila, lalu dia berkata kepada Rakana yang ada di sebelahnya, awasi dia. Pada saat yang sama, dia memandang Dewa Mabuk dan berkata dengan dingin, di mana yang lainnya? Kenapa harus ada yang lainnya? Dewa Mabuk itu berkata, cukup dengan diriku dan pedangku. Kemudian, dia menyeringai. Dari kakinya karakteristik Yin dan Yang muncul. Dia menatap Sheila dan berkata sambil tersenyum, istriku, aku akan mengantarmu pulang. Air mata Sheila berlinang ketika mendengar kata-kata Dewa Mabuk itu. Pada saat itu, semua penantian tidak sia-sia. Semua kekesalannya telah menghilang. Kamu seharusnya tidak datang, seru Sheila. Aku menerima pesan bahwa kamu akan dibunuh. Aku pikir mungkin kamu bekerja sama dengan mereka untuk menarik perhatianku. Aku memikirkan semua itu, tapi aku memutuskan untuk datang. Aku berutang padamu, jadi, aku memutuskan untuk membalasnya. Jika kamu menginginkan nyawaku, kamu bisa mengambilnya, ujar Dewa Mabuk. Seseorang menatap Sheila dan berkata dengan nada dingin dan senyuman dengan rasa bangga di wajahnya, sudah kukatakan, kamu pasti bermasalah. Kamu benar-benar menyembunyikan mereka. Kamu benar-benar memiliki hubungan dengan mereka. Sheila, tidak ada yang bisa melindungimu kali ini. Sheila mengabaikan penjaga naga di sampingnya. Semua penjaga naga mengelilingi Sheila saat ini. Di bawah, banyak orang mengelilingi Dewa Mabuk. Mereka kapan saja bisa menyerangnya. Tidak ada yang berani melawan perintah penjaga naga. Seseorang dengan pedangnya, seorang ahli bela diri Pik Uncomon level berani berkata seperti itu di depanku. Apakah kamu tidak takut mati? Iwong menyeringai. Qi Yin dan yang terus bergejolak dari tubuh Dewa Mabuk. Dia adalah orang pertama di bawah langit berbintang Eternal Planet. Dia hanya sedikit kurang baik dalam hal bakat daripada Sun. Di Eternal Planet, dia adalah Dewa Mabuk, merupakan salah satu tokoh terkuat dalam sejarah. Dia memiliki harga dirinya. Sepatah sword terus bergetar di tangannya. Pedang yang telah bersamanya selama bertahun-tahun tak terhitung lamanya. Tampaknya ia sangat bersemangat saat ini. Dewa Mabuk dengan lembut membelai pedangnya, lalu melihat ke atas dan berkata dengan tenang, apakah kalian tidak suka pertanyaan dalam bentuk pilihan? Kemudian, Dewa Mabuk berdiri dengan gagah, dan kemudian melambaikan pedangnya. Sepatah sword itu keluar dari sarungnya dan mengeluarkan suara pedang yang nyaring. Aura pedang melambung, karakteristik Yin dan Yang melayang dari kakinya, Qi Yin dan Yang-nya mengalir. Dia menunjuk ke 10 orang penjaga naga dari kejauhan dan berkata, aku beri kalian 2 pilihan. Lepaskan dia atau darah akan berceceran di mana-mana. Apakah kamu berbicara denganku? Mata Iwong memerah dan berkata, apakah kamu pikir bisa berkata seperti itu? Membunuhmu dengan satu gerakan juga sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, asap tebal datang dalam sekejap, seperti awan yang jatuh. Asap menyelimuti orang-orang di sekitarnya dan langsung mendekati Dewa Mabuk. Wosh! Dewa Mabuk berlari langsung ke Iwong. Namun pada saat itu, 10 ahli bela diri melangkah maju dan mengepung Dewa Mabuk. Mereka adalah 10 ahli bela diri yang berasal dari planet Skyred dan orang-orang yang diperbudak oleh 10 kerajaan. Mereka mematuhi instruksi dari penjaga naga. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Raungan Phoenix terdengar dari langit dan semua orang melihat sosok seperti burung berapi terbang. Begitu suara auman Phoenix terdengar, semua orang menatap langit. Di atas langit ada seseorang yang mengenakan baju besi merah, dengan Phoenix Sword merah di tangannya. Nyala api memancar dari pedang itu. Ada 2 sayap di belakangnya. Api Phoenix menyala di kedua sayap itu. Pada saat ini, Thalia secantik Phoenix yang mengepakkan sayap apinya. Ketika Dewa Mabuk melihat Thalia, dia tercengang dan bergumam, Pik Uncomon level. Bakat kalian, benar-benar luar biasa. Meskipun dia berkata begitu di dalam hatinya, tapi Dewa Mabuk berteriak dengan marah, pergi. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Thalia diam saja. Dia menatap Iwong yang ada di depannya dengan tatapan mematikan. Ci pedangnya bergerak bebas. Api Phoenix menunjuk Iwong dan berkata, lepaskan dia. Selain dia, Damar, Tetua Min, dan Lilia belum muncul. Banyak hal terjadi dalam 3 hari. Dewa Mabuk tiba di kota SW untuk mencari cara menyelamatkan Sheila. 5 ahli bela diri tahap penyelesaian meninggal di luar gunung. Peristiwa ini sangat mengejutkan bagi Big Jade. Kematian Nazar membuat Hammer marah. Hammer pusing menghadapi pertanyaan dari negara lain. Tentu saja,
Semua itu tidak ada hubungannya dengan Damar dan yang lainnya. Damar menyerahkan segalanya untuk melawan Hammer. 3 hari berlalu sangat singkat. Dia ingin membuat kemajuan dalam 3 hari. Namun, tidak memiliki kesempatan. Satu-satunya yang memiliki kesempatan adalah Thalia. Bersambung, 1485. Jika Thalia bisa mencapai peak Uncommon level, dengan keunikan karakteristiknya, mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka dalam perang ini. Jadi, Damar bertanya pada Gary dan menemukan tempat berbahaya di Big Jade. Peta Dewa 5 Elemen tidak memiliki hasil sama sekali, tapi menginspirasi Thalia. Dia menyentuh hukum api dan melangkah ke peak Uncommon level. Berbeda dengan cara Dewa Mabuk, dia secara langsung mengerti dengan mengandalkan kecepatan api Phoenix. Dia tidak menggabungkan seperti Dewa Mabuk, tapi pemahaman tentang hukum api sudah cukup baginya. Dengan begitu dia sudah bisa mencapai peak Uncommon level. Dengan gabungan karakteristik dan teknik bela diri, efektivitas bertempurnya telah meningkat. Kemudian, Damar, Muci, Lilia, dan Tetua Min diam-diam telah tiba di planet Skyred. Mereka telah bersembunyi. Mereka akan menunjukkan wajah asli mereka hari ini. Wajah asli mereka telah terekspos juga, jadi Damar merasa itu tidak masalah. Untuk sementara, mereka tetap menggunakan wajah lain di Big Jade dengan mengandalkan penyamaran dari karakteristik magis. Damar tidak memiliki alasan untuk khawatir. Dengan mengambil keuntungan dari karakteristik Invisible Muci, mereka semua bersembunyi di antara kerumunan dan belum memunculkan diri saat ini. Damar telah membuat rencana terperinci, tapi premis dari rencana ini adalah kerja sama dengan Sheila. Sheila adalah kunci dari pertempuran ini. Pihak musuh dapat terlihat jelas. Ada 2 ahli bela diri Uncommon level. Tidak tahu ada berapa banyak ahli bela diri tahap penyelesaian. Sekarang yang mengelilingi Dewa Mabuk adalah beberapa ahli bela diri Immortal Undying Flame. Dengan kata lain, orang-orang ini selevel dengan Tetua Min. Damar ingin menyelamatkan Sheila dengan alasan bahwa Sheila bersedia pergi bersama mereka. Jika Sheila tidak mau, maka menyelamatkannya tidak berarti. Thalia yang akan mengkonfirmasi ini. Dia terbang dan mengerahkan pedangnya ke Yiwong. Lalu, dia menatap Sheila dan bertanya, apakah kamu ingin melarikan diri dengan guru? Dewa Mabuk gemetar dan menatap Sheila yang ada di depannya. Air mata Sheila terus mengalir. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Dewa Mabuk dan berkata, sudah cukup dengan kalian berdua yang menyelamatkanku. Aku tidak bisa pergi. Kalian pergi saja. Jangan khawatirkan aku. Jika kalian pergi, dia akan mati. Yiwong menggertakkan giginya pada saat itu. Aku akan melindungi kalian, ujar Sheila. Pada saat ini, belati melayang dari tangan Rakana dan jatuh di leher Sheila. Rakana berkata dengan tenang, Ideno. 1. Kamu benar-benar bermasalah. Sebelumnya aku berpikir bahwa Yiwong telah bertindak terlalu jauh. Kamu yang sudah kelewatan. Sebaiknya kamu jujur saja. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun sekarang. Suasananya tiba-tiba menjadi sangat tegang. Dewa Mabuk tahu dengan jelas bahwa pertempuran tetap harus terjadi. Ketika Thalia tiba, Damar dan yang lainnya juga datang, tapi mereka belum muncul. Dia sedikit senang, tapi juga merasa sedih. Damar dan Thalia terkejut mendengar perkataan Sheila. Meskipun Sheila terdengar bimbang, Sheila tidak diragukan lagi setuju untuk pergi bersama mereka. Kalau begitu, ini isyarat bagi mereka untuk langsung menyerang. Di arah lain dari kota SW, ada sebuah rumah. Posisi rumah itu sangat baik. Ketika melihat ke arah luar dari jendela, orang di dalam bisa melihat pemandang di luar dengan sangat jelas. Raya duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Pria tua di sebelahnya sedang memasak untuknya, dan di belakangnya ada seseorang berdiri di sana. Orang-orang itu luar biasa. Lelaki tua itu berkata, aku ingat saat terakhir kali anak itu menyerang, dia adalah tahap penyelesaian. Baru berlalu beberapa hari, dan dia sudah peak Uncommon level. Bos, pada saat ini, pria berkepala botak di belakangnya berkata sambil tersenyum, ini masalah sekaligus kesempatan besar bagi kita. Entah berapa banyak orang yang bersembunyi di Big Jade dan penjaga naga. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pergerakan besar, kita tidak akan bisa membuat reputasi kita sangat terkenal. Raya mengabaikan mereka. Dia menyesap minuman di cangkirnya, lalu melihat ke depan dan bergumam, Damar, kamu pasti juga ada di sana. Biarkan aku melihat seberapa kuat kamu. Di sisi lain,
di tanah terlantar dewa. Dalam kegelapan, Lutfi sangat kacau berantakan. Dia berlari dengan guntur di punggungnya. Akhirnya dia keluar dari hutan yang penuh dengan pohon hitam. Namun, ada luka yang sangat dalam di dadanya. Lutfi membalut lukanya, tidak terlalu mempedulikannya. Pada saat yang sama, dia menurunkan guntur dan menamparkan wajahnya. Plak, suara nyaring terdengar, dan Lutfi berteriak dengan kesal, "Nak, cepat bangun. Jangan mati di sini." Guntur diam saja dan Lutfi menamparnya lagi. Pada saat itu, Guntur sedang berbicara dengan seseorang terus-menerus di dalam otaknya. "Bekerja samalah denganku. Aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Aku dapat membantumu mencapai Uncomon level. Aku dapat membantumu mewujudkan semua keinginanmu." Suara bisikan itu merayunya terus-menerus. Guntur merasa seolah-olah berada dalam kegelapan. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang sangat gelap dan bertanya, "Bukannya tidak mungkin untuk bekerja sama, tapi aku harus melakukan apa? Bisakah kamu memecahkan mata iblis?" Lawan bicaranya diam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Bisa." Guntur sangat gembira. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku akan bekerja sama denganmu selama kamu bisa memberitahu aku cara menghilangkan mata iblis. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak bertanya siapa aku." Suara itu bergema di telinga Guntur. "Aku tidak peduli siapa kamu. Paling-paling dewa kekacauan." Guntur menatap langit gelap yang tak berujung dan berkata, "Jika kamu menginginkan nyawaku, aku tidak takut. Ayo bekerja sama." Di langit yang gelap, tiba-tiba suara itu hilang dan suasana menjadi hening. "Bicaralah," seru Guntur. Setelah waktu yang lama, dalam kegelapan yang tak berujung, suara itu berkata, "Tidak, kamu bukan pasangan yang cocok untuk bekerja sama denganku." Guntur tercengang. Dia melihat kegelapan tak berujung dan tiba-tiba panik. "Tidak, aku sangat cocok." Namun, tidak ada yang menjawabnya lagi. "Bangun." Pada saat itu, suara Lutfi terdengar. Guntur tiba-tiba terbangun. "Kamu sudah bangun?" Lutfi bertanya. "Kupikir kamu sudah mati." "Aku sudah bilang untuk tidak mendengarkan suara itu dan tidak perlu memperhatikannya." "Ada apa denganmu? Kamu langsung tidak sadarkan diri begitu masuk. Aku berlari menggendongmu selama 3 hari. Sepertinya aku bermimpi." Seseorang berkata di telingaku bahwa dia bersedia bekerja sama denganku. Namun, akhirnya dia mengatakan bahwa aku tidak cocok. Guntur berkata, "Ada apa dengan hutan ini?" "Tidak tahu. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana hantu dewa kekacauan tinggal. Orang yang mengikuti suara itu akan tersesat. Aku tidak menyangka kamu baik-baik saja." "Baguslah kamu sudah bangun. Kita akan mencapai tempat tujuan kita," ujar Lutfi. Guntur terkejut. Dia tidak menyangka bahwa suara itu ternyata masalah serius. Dia merasa seolah-olah dia bermimpi dan tidak merasakan hal lain. "Kenapa kamu baik-baik saja?" tanya Guntur. "Selama kamu tidak menjawab, kamu tidak akan tersesat. Suara ini akan selalu menggodamu. Begitu kamu mengikutinya, mungkin kamu tidak akan pernah kembali," ujar Lutfi. Wajah Guntur menunjukkan ekspresi malu. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku merasakan wajahku sedikit sakit? Apakah terjadi kecelakaan padaku?" Lutfi berkata dengan wajah datar, "Aku menemui banyak bahaya di sepanjang jalan. Aku terluka karena melindungimu. Lihat dadaku, ada luka parah di dadanya, yang terlihat sangat menyakitkan." "Terima kasih," Guntur berkata dengan tulus. Pada saat yang sama, dia menyentuh wajahnya merasa wajahnya sedikit bengkak. Lutfi tertawa dan berkata, "Tidak ada masalah. Itu hanya hal kecil. Jika kamu benar-benar bersyukur, jadilah saudaraku. Bagaimana kalau kamu naik ke kapalku?" Uhuk. Guntur terbatuk. "Sebenarnya aku sangat menyukai karaktermu, tapi aku benar-benar tidak tertarik menjadi bajak laut antar bintang. Namun, aku bisa berdiskusi denganmu. Bukankah kamu mengatakan ingin berurusan dengan seorang Uncomon level? Bagaimana jika kita bekerja sama menyelesaikan Hammer?" Bersambung.